wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati para pejabat kita, Bupati dan yang mewakilinya, dan Ramil, Kapolsek, Bapak Camat, Kepala Desa selaku juga panitia, hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para ulama, wabil khusus guru tariqah Naqsyabandiyah Alawiyah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hinduan. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dikasih tambah semuanya, amin. Tambah hartanya, tambah umurnya, tambah yang lainnya, amin. Begitu pula yang saya hormati Guru Tungkal Al-Ustadz Fakhruddin Nur, Masya Allah luar biasa, dari Jambi datang ke sini. Insya Allah kita dapat berkahnya beliau, dapat ilmunya beliau, amin Allahumma. Para habaib, para ustadz, para kiai semuanya, ikhwani akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir pada kesempatan ini untuk acara haul. Biasanya acara haul kita mengenang orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini kita hadir haul Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang beliau tinggal di kota Tarim sana, dan beliau tidak lain menebarkan tariqahnya, yang tidak lain tariqahnya adalah tariqah Alawiyah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir kepada Allah, mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang ada di tempat ini dapat keberkahan beliau, berjumpa beliau kelak nanti di yaumil qiyamah bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Perlu kita tahu orang yang saleh itu bagaimana sih? Al-Quran banyak menceritakan kepada kita orang-orang yang saleh. Tadi kita dengarkan ayat Al-Quran dibacakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisahnya para nabi dan para rasul, tidak lain untuk mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam Al-Quran dikisahkan orang-orang yang saleh,
Siapa di antaranya? Ashabul Kahfi, itu termasuk orang yang saleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun lamanya, tanpa makan, tanpa minum, hidup sehat walafiat dalam penjagaan Allah. Begitu pula Allah kisahkan di dalam Al-Quran Sayyidatuna Maryam, seorang wanita yang salihah, bukan nabi, bukan rasul, wanita yang salihah. Kemudian pula kita dapatkan kisah seorang yang saleh ulama dari Nabi Allah Sulaiman, umatnya beliau. Anda bisa lihat Nabi Allah Sulaiman pernah menanyakan kepada umatnya, siapakah yang bisa datangkan singgasana Balqis sebelum Balqis dan tentaranya datang? Maka umatnya di antara mereka, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku bisa datangkan singgasana Balqis sebelum kamu berdiri. Nabi Allah Sulaiman berada di tempat duduknya dari pagi sampai sore. Ifrit dari kelompok jin mengatakan kepada Nabi Allah Sulaiman bahwa saya bisa datangkan singgasana Balqis, yang mana singgasana itu letaknya di kota Yaman, di daerah Yaman. Lalu kemudian saya bisa bawakan itu sampai ke Baitul Maqdis Palestina, waktunya kurang dari 1 hari. Dibawa dengan kekuatan jin, dan saya bisa bawakan itu tidak ada yang terkurang sampai di hadapan kamu. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri wahai Nabi Allah Sulaiman dari tempat duduk yang mana memang biasanya Nabi Allah Sulaiman duduk di tempat tersebut dari pagi sampai sore. Lalu kemudian Nabi Allah Sulaiman masih menunggu jawaban yang lainnya. Lalu berkatalah seorang manusia, bukan jin, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya bisa datangkan singgasana Balqis waktunya sebelum mata berkedip. Mata berkedip, buka, langsung hadir, ada di hadapan kamu. Lihat ikhwan rahimakumullah, orang yang soleh sama jin lebih kuat mana ini? Orang yang soleh sama kelompok jin. Kita ini biasanya penampakan jin ini sesuatu yang besar. Tapi orang-orang yang saleh itu bisa datangkan singgasana Balqis dalam waktu sekejap saja. Siapa? Manusia, bukan jin. Nabi, bukan. Rasul, bukan. Walladzi indahu ilmun minal kitab. Orang itu punya ilmu daripada Alkitab. Orang yang saleh, ulama, sehingga bisa datangkan singgasana Balqis dalam waktu sesaat. Hebat mana ini? Hebat orang saleh dibandingkan dengan kelompok jin. Maka ikhwan rahimakumullah, orang yang saleh adalah orang yang luar biasa.
ini baru sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita hadir di dalam acara haul-haul semacam ini untuk kenal dengan orang-orang yang saleh, tahu nama-nama mereka, karena sesungguhnya keberadaan mereka di alam dunia ini adalah berkah, adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat, supaya kita sebagai orang-orang yang banyak dosanya ini, orang-orang yang banyak kekurangan ini, mengandalkan apa kita ini untuk masuk ke dalam surganya Allah? Tanyakan, apa yang mau kita andalkan untuk sampai masuk ke dalam surganya Allah? Salat kita, mengaji Al-Qur'annya kita, sudah khusyuk belum di dalam salatnya? Sudah rasakan kelezatan tidak di dalam salatnya? Ibadahnya sudah dia nikmati atau belum? Mengaji Al-Qur'annya, baru saja duduk baca Al-Quran, sudah kepet halaman-halaman berikutnya, mana ini jusnya kok nggak sampai-sampai? Baru duduk sebentar, rasanya sudah ada bara api di bawah tempat duduk kita ini. Gak nyaman kita ini duduk dalam zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Lalu hal yang semacam ini mau masuk dalam surganya Allah. Surganya Allah itu mahal, ikhwan rahimakumullah. Bagaimana kita bisa masuk dalam surganya Allah kalau enggak kita punya orang dalam? Ya, kita harus punya orang dalam ini. Tadi perwakilan bupati bicara, ini sudah ada dananya. Pak Camat, siapa yang ingin dananya minta sama Pak Camat. Ayo monggo silakan. Pak Camat mana? Oh, siapa yang ingin mau dapatkan lebih lagi, kabupaten, ya sudah siapkan dananya. Siapa yang mau masuk surga, orang saleh, lewatnya. Anda mau dapatkan sesuatu, silahkan, ada jalannya. Jalannya adalah orang-orang yang saleh untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih kita ini jalan, jalannya orang-orang yang jalannya yang lurus. Apa itu jalannya yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Allah tidak katakan di dalam ayat Al-Quran, jalan yang lurus itu jalannya Allah, bukan. Kamu mau minta jalan yang lurus, jalannya yang lurus bukan langsung jalannya Allah, kejauhan, tidak sampai kamu. Ikut saja kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jalannya siapa? Tidak lain yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka kita minta jalannya mereka, berjalan dengan berjalannya mereka. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita tahu kehebatan orang-orang yang saleh, maka jadikan kita selalu bersama dengan orang-orang yang saleh. Kumpullah dengan mereka, orang-orang yang saleh. Maka kita usahakan untuk melihat orang-orang yang saleh
selalulah berada di sekitar orang-orang yang saleh. Mengapa ikhwan rahimakumullah? Lihat, Rasul pernah mengatakan tentang Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in yang dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in. Pimpinannya para tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Siapa itu? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Kelompok jin? Bukan. Manusia, orang-orang yang saleh, malam harinya berdiri qiyamul lail, beribadah kepada Allah. Bukan orang yang berperang, tapi beliau selalu berada di mihrabnya, menegakkan salatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang sebanyak suku Bani Rabi'ah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang suku itu jumlahnya banyak. Satu orang yang hidupnya dia itu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di yaumil qiyamah bisa kasih manfaat kepada orang-orang yang banyak. Mereka semacam itu, ikhwan rahimakumullah. Hidup mereka tidak sia-sia. Hidup mereka memberikan manfaat, ingin berbuat baik kepada yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang wujudnya adalah rahmat, tidak ingin orang-orang masuk dalam api neraka, ingin semuanya masuk dalam surganya Allah. Ada seorang syekh berjalan dengan murid-muridnya, melihat ada satu kapal berjalan di pesisir, yang mana di kapal tersebut orang-orang bermaksiat kepada Allah. Maksiat dilakukan, minum-minum khamrnya, berjudinya, dan lain sebagainya. Maka sang murid kemudian mengatakan kepada syekhnya, "Ya syekh, doakan sajalah mereka ini biar binasa. Hancurkan sama Allah, tenggelamkan mereka, matikan mereka, selesai. Biar dunia ini selamatlah dari keberadaan mereka." Lalu apa yang terjadi? Syekhnya mengangkat kedua tangannya. Apa yang dikatakan syekhnya dalam doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka di dunia ini, maka senangkanlah mereka di akhirat kelak. Lihat doanya. Doanya luar biasa. Ya Allah, kamu senangkan mereka di dunia. Saat ini mereka senang, aku harapkan mereka nanti kelak di yaumil qiyamah juga senang. Artinya apa? Minta kepada Allah supaya dikasih taubat, supaya diberi hidayah taufik untuk selalu taat. Itulah mereka orang-orang saleh. Keberadaan mereka adalah rahmat. Keberadaan mereka adalah sebagai wujud rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Laulahumu bainal anami lalu dikatil jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan mereka di antara manusia, niscaya gunung itu akan dihancurkan oleh Allah. Tapi karena adanya mereka orang-orang yang saleh, maka dunia ini aman. Mereka layaknya paku untuk dunia ini, untuk bumi ini, sebagaimana gunung-gunung itu adalah paku untuk bumi ini. Ikhwan rahimakumullah, jadikan mata kita ini lihat mereka, orang-orang yang saleh.
Jangan jadikan mata kita lihatnya orang kafir, lihatnya orang fasik, lihatnya orang fajir yang nggak pernah sholat, nggak pernah ingat Allah. Berpengaruhkah kepada hati seseorang? Jelas pengaruh, pasti berpengaruh. Maka rumah-rumah kita ini harusnya ada foto-foto mereka ini, foto orang-orang yang saleh, para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat mereka ibadah. Ada satu kisah disebutkan dalam kisah tersebut bahwa satu daerah dalam keadaan masa paceklik, sehingga mereka melakukan salat istisqa. Sudah satu kali mereka kerjakan, dua kali mereka kerjakan, gak kunjung-kunjung datang hujan itu. Maka kemudian yang ketiga kalinya mereka mau lakukan salat istisqa, datang orang asing. Datang ini orang asing menuju daerah tersebut. Tanya, lihat orang-orang ini pada kumpul, ngapain? Kita mau lakukan salat istisqa. Ini sudah 3 kali kita lakukan salat istisqa, hujan gak datang-datang pula. Maka orang yang asing itu mengatakan kepada yang hadir, kalian tunggu dulu sebentar, saya mau doa minta sama Allah untuk turunnya hujan. Maka dia pun mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras istinnas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepala saya, maka turunkan hujan. Subhanallah, gak lama turun hujan. Orang-orang bingung, yang di kepalanya ini ada apa? Kok cuma hanya mengatakan, ya Allah, dengan apa yang ada di kepala saya, turunkan hujan, ternyata air hujan turun. Bagaimana bisa semacam ini? Orang-orang kemudian menanyakan, ya Syekh, apa yang ada di kepala kamu itu? Kok luar biasa, kita ini sudah minta turun hujan 3 kali, nggak turun-turun. Ini nyatanya kamu doa dengan doa yang sederhana, minta turun hujan, Allah turunkan hujan. Apa yang ada di kepala kamu? Maka orang tersebut mengatakan, di kepala saya ada 2 mata yang pernah melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Mata saya ini pernah lihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sehingga karena saya pernah lihat itu, lihat dengan apa? Lihat dengan pengagungan, lihat dengan penghormatan kepada orang-orang yang saleh, lihat penuh dengan keyakinan, ta'zim. Maka mata saya ini, Syekh Abu Yazidnya di mana lo ya? Bukan di situ Syekh Abu Yazidnya. Ini orang yang lihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tapi ternyata orang yang lihat itu pun bisa memberikan manfaat. Yang tadinya nggak bisa turun hujan, Allah turunkan hujan. Sebab apa? Ada mata yang pernah lihat orang yang saleh. Ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang saleh luar biasa. Pernah kita dengar lantunan qasidah obat hati ada 5, ya enggak? Di antaranya apa? Di antaranya obat hati ada 5, wong kang soleh kumpulono. Itu bahasa Sulu. Saya dari Sulu, bahasa Jawa. Wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh, kumpullah bersama dengan mereka, maka hati akan terobati. Yang tadinya sakit, hatinya akan sembuh. Yang tadinya cinta sama dunia, jadi cinta kepada akhirat. Yang tadinya hasad, jadi cinta. Yang tadinya ada dengki, dihilangkan oleh Allah.
yang tadinya ada riya, yang tadinya ada ujub, yang tadinya ada sombong dalam hatinya, maka dibersihkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kumpul dengan orang-orang yang soleh. Saya minum air dulu ya. Sebab ikhwana rahimakumullah, orang-orang yang soleh ini luar biasa. Maka usahakan kita ini bersama dengan mereka. Kalau kita nggak bisa jadi mereka, kalau kita nggak bisa jadi mereka, nggak bisa jadi orang yang soleh, susah, kita masih cinta sama dunia kita dan masih banyak kekurangan-kekurangan kita, maka jadilah orang yang selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersamalah kalian itu bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah dengan mereka. Ada keberkahan. Beda ikhwan rahimakumullah. Jangan samakan. Malam yara wajha muflih fa kaifa yuflih. Bagaimana orang gak pernah lihat orang yang beruntung, dia nanti di akhirat mau jadi orang yang beruntung? Gak bisa. Harus lihat dulu dengan orang-orang tersebut, nanti akan ada keberuntungan di akhirat. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana bisa hidup seseorang 10 tahun, 20 tahun gak pernah duduk sama ulama, gak pernah duduk sama orang-orang yang saleh? Maka jadikan anak-anak kita kumpul sama orang-orang yang saleh. Dudukkan di masjid, dudukkan dengan para ustadz, para kiai, para ulama. Datangkan, hadirkan itu. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, sahib Gresik, mengatakan apa? Kalian ini kemana anak-anaknya? Suruh mereka datang ke sini. Hadir, duduk, walaupun mereka ramai, enggak apa-apa, kata beliau. Walaupun mereka main-main, enggak apa-apa. Biar duduk mereka, karena mereka nanti itu melihat aku, dan kalau mereka melihat aku, kata beliau, nantinya pasti akan memberikan manfaat. Enggak sekarang, nantinya akan datang, akan memberikan manfaat. Enggak memberikan manfaat di waktu sekarang, anak mereka nanti akan dapat manfaat. Sebab apa? Sebab melihat orang-orang yang soleh, sebab melihat para ulama, sebab melihat orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, mari jadikan hidup kita, usahakan untuk selalu duduk dengan orang-orang yang soleh. Mereka itu orangnya baik, mereka itu orangnya tidak ingin masuk surga sendirian. Mereka orang-orang yang saleh, bukannya sifatnya salahkan orang, nyatakan orang masuk neraka, bukan. Mereka ingin untuk menarik orang-orang yang lain masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan kita punya jasa terhadap orang-orang yang saleh. Siapa yang berkhidmat kepada orang-orang yang saleh, maka nantinya anaknya ataupun cucunya akan jadi ulama, yakin dan pasti. Alhamdulillah,
jalannya terbuka. Tadi pengganti daripada Bapak Bupati, jadi perwakilan Bapak Bupati sudah mengatakan kepada kita ada beasiswa ke Tarim. Masya Allah, luar biasa ini. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sangat mendukung program-program semacam ini. Belajar di Kota Tarim gratis. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Anda ke Kota Tarim, kota yang mulia. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi ada di Kota Tarim yang kita hauli saat ini. Beliau itu mematahkan daripada pedangnya sebagai satu syiar. Apa itu? Dahulu orang semua pakai bawa pedang karena nggak aman. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Maka beliau nyatakan kepada masyarakat umum bahwa sekarang saatnya bukan pegang lagi pedang ini. Pedangnya dipatahkan. Apa syiarnya sekarang? Syiarnya adalah akhlak. Senjatanya adalah adab. Bukan senjatanya lagi pisau, pedang, bukan. Tapi senjatanya adalah adab, senjatanya adalah akhlak. Tebarkan adab, tebarkan akhlak kepada sesama cukup untuk bisa jaga itu. Kata ulama bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa membuat riba semua orang dengan harta kita. Kita ini sekaya-kayanya kita nggak bisa buat senang semua orang dengan harta kita. Tapi kita bisa buat senang semua orang dengan akhlak kita. Dengan adab kita bisa buat senang semua orang. Tapi kalau kita buat senang dengan harta, kita kasih sebagian, pasti yang lain marah. Maka ikhwan rahimakumullah, duduk jadikan anak-anak kita ini belajar di Kota Tarim, kota yang mulia. Kotanya dikenal dengan apa? Bukan dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit, bukan. Nggak ada di sana. Di sana nggak ada bioskop. Anda mau tahu mereka mengatakan supermarket? Itu supermarketnya mereka itu kalau kita ngomong sekarang ini ya minimarket yang ada di Indonesia ini. Alfamaretnya, Indomaretnya itu ngomongnya mereka sudah supermarketnya. Yang ada cuma itu saja di Kota Tarim. Nggak ada dunia sama sekali di Kota Tarim. Wanita semuanya hijab. Semuanya adalah Anda berada di satu tempat ilmu menuju tempat ilmu yang lain. Semuanya adalah pondok pesantren satu menuju pondok pesantren yang lainnya. Semuanya adanya itu, nggak ada yang lain. Ulama yang Anda dapati ataupun kemudian ulama yang lain. Saya pernah alhamdulillah ya bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hinduan pernah ke Kota Tarim. Ada satu yang menarik. Saya datang di pasarnya pada saat itu. Saya dapati ada orang yang gemuk, Pak. Orangnya gemuk, lalu kemudian seperti orang pasar. Ya memang orang pasarnya. Pakai bajunya biasa-biasa saja, kumuh, nggak ada apa-apanya. Ada rida sedikit dia pakai di lengannya, semacam itu. Saya lihat orangnya biasa, Pak, Bu. Ternyata waktu sholat maghrib, sholat isya itu di masjid namanya Masjid As-Sekaf. Masjid As-Sekaf kalau antara maghrib dan isya hizib tadarrus. Dan tidak boleh ada yang tadarus kecuali yang hafal Quran. Dan orang yang tadi saya lihat duduk di sini. Orangnya biasa pasar, pakainya sederhana sekali, bukan ulama, tapi ternyata ikut duduk di dalam tadarus Quran yang ada di Masjid As-Sekaf. Dan tidak boleh ada yang duduk tadarus di Masjid As-Sekaf kecuali yang hafal Quran.
dia duduk. Kita nggak hafal Quran, cuma lihat kok, nonton saja. Baca itu tadarus. Orang yang saya lihat sederhana, ternyata banyak mengingatkan yang lain yang salah-salah itu, Pak. Dia ingatkan, baca Qurannya salah, hafalannya salah. Ikhwana rahimakumullah, semuanya ilmu yang ada. Kota Tarim pasarnya adalah syekh. Guru bagi yang tidak punya guru adalah pasarnya Kota Tarim. Kenapa? Karena mereka semuanya bermuamalah dengan Al-Quran, bermuamalah dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang pasarnya saja hafal Quran, hafal Quran, duduk bersama dengan orang-orang yang hafal Quran. Ikhwan rahimakumullah, Kota Tarim kota yang didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena Kota Tarim ketika didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu banyak yang murtad setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Kota Tarim tidak ada yang murtad. Maka didoakan, di antara doanya yaitu ditumbuhkan para aulia salihin seperti tumbuhnya rumput-rumput. Orang-orang yang aulia salihin itu tumbuhnya seperti tumbuh rumput ini, yang banyak berserakan di mana-mana. Mereka semuanya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, jadikan hati kita terkait dengan orang-orang yang saleh. Jadikan hati kita terkait dengan tempat orang-orang yang saleh. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Hati-hati. Amal ibadah itu ada salat, amal ibadah itu ada zakat, ada puasa, ada haji, ada mengaji Al-Quran, ada zikir, ada i'tikaf. Tapi jangan lupa bahwa hati juga bisa beramal, hati juga bisa beribadah, dan ibadah yang terutama adalah cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta dengan para ulama, cinta dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu termasuk ibadah, jangan dilupakan. Jangan dianggap bahwa hanya sekedar cinta berarti enggak ibadah. Itu termasuk ibadah. Hati-hati kalau hatinya cinta sama orang kafir, cinta sama orang fasik. Para ulama mengatakan, kalaupun ada orang meninggal di dalam Ka'bah, maka sungguh tidak akan dibangkitkan di akhirat kecuali dilihat hatinya bersama siapa. Walaupun matinya di dalam Ka'bah, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkitkan itu kecuali dilihat terlebih dahulu hatinya ini sama siapa. Kalau hatinya bersama dengan orang-orang kafir, ya dikumpulkan dengan mereka walaupun matinya di dalam Ka'bah. Hati-hati. Maka ikhwan rahimakumullah, kisah terakhir yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sering dengar ada orang yang membunuh sampai 100 orang. 100 orang dibunuh, itu minta maafnya gimana? Kalau orangnya masih hidup itu minta maafnya mudah. Kita datangi minta halalnya, uangnya kita ganti, hartanya yang kita ambil kita kembalikan. Tapi ini orangnya mati dan dibunuh lagi. Berapa jumlahnya? 100 orang. Ingin taubat silahkan, pintu terbuka taubat.
tapi ulamanya mengatakan kamu harus pindah dari kota itu. Gak bisa kamu ada di situ. Pergi. Ada kota orang-orang yang saleh, ada kota para ulama, dekat dengan mereka. Berangkatlah itu, pembunuh 100 orang. Tunjukkan kebenaran kesungguhan daripada taubatnya. Di tengah perjalanan mati orang itu. Maka turun 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Mereka berebut untuk ngambil ruhnya. Mau dijadikan orang ini masuk dalam malaikat rahmat atau malaikat adab. Yang satu malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat. Malaikat adab mengatakan dia membunuh 100 orang. Gak bisa ini. Ini harus disiksa orang ini. Maka Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk menyelesaikan perkara mereka. Apa dikatakan? Ukur tanahnya. Dekat dengan orang-orang yang saleh tanahnya atau dekat dengan orang-orang yang fasik. Diukur, ternyata lebih dekat 1 kilan saja dengan orang-orang yang saleh. Maka malaikat rahmat ngambil nyawanya. Masukkan dalam rahmatnya Allah. Sebab apa? Sebab matinya dekat kepada tanah orang-orang yang saleh. Berapa jaraknya? 1 kilan. Hanya dekat dengan tanahnya orang-orang yang saleh saja dapat rahmatnya Allah. Mari ikhwan rahimakumullah, kalau kita di tempat kita ini ingin dekat dengan orang-orang yang saleh, cintai kota Tarim ini, tempatnya orang-orang yang saleh. Insya Allah kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Amin Allahumma. Bersama Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Amin Allahumma. Di pancinya beliau, di benderanya beliau, di belakangnya beliau. Amin Allahumma. Jadikan insya Allah kita semuanya yang hadir dalam majlis ini, insya Allah kita dapat syafaat mereka semuanya. Amin Allahumma. Dijadikan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang saleh. Mudahkan mata kita untuk melihat orang-orang yang saleh. Tangan kita bersalaman dengan mereka orang-orang yang saleh, bersentuhan jasad kita dengan mereka. Amin Allahumma. Di dunia ini, di alam barzah, dan kelak nanti di yaumil qiyamah bersama mereka. Amin Allahumma. Dan dijadikan insya Allah bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada orang-orang yang saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyak dosa-dosa kita, banyak kekurangan-kekurangan kita, tapi kita minta kepadamu ya Allah, berikan kemuliaan kepada kami ya Allah. Kita yang hadir dalam majlis ini, ada hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Berkat majlis ini ya Allah, majlis haul Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, kita cinta ya Allah kepada orang yang saleh. Kita cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya Allah, berkat kecintaan kita kepada mereka, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh salehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau ampuni keluarga kami ya Allah. Di antara keluarga kita ada yang sudah wafat, orang-orang tua kami, keluarga kami ya Allah, sanak kerabat kami ya Allah. Berkat majlis ini ya Allah, berkat Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka terang benderang, berikan cahaya di dalam kubur-kubur mereka, luaskan kubur mereka sejauh mata memandang,
jadikan ya Allah kubur mereka taman daripada taman-taman surga. Ampuni dosa-dosa mereka, kumpulkan ya Allah mereka semuanya bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Kita yang hadir daerah ini insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditumbuhkan ulama, ditumbuhkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.